Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yulizar dan Bu Vina selaku dosen pengampu mata kuliah di logistik. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai perencanaan supply chain dan distribusi makanan bergizi gratis di Provinsi Papua menggunakan software ini logistik. Oke, sebelumnya kenalin nama aku dari Fatihah, NIM 221 0312 050 dan teman-teman yang lain. Saya Jis Theodora dengan NIM 22. Perkenalkan nama saya Niko Svendengur Putra dengan NIM 020. Saya dari Marvel dengan NIM 069. Oke, pada hari ini kita akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, deskripsi masalah, optimasi jaringan, analisis sensitivitas dan skenario, rekomendasi kebijakan logistik, terus kesimpulan dan saran. Nah, sebenarnya kenapa kita mengangkat permasalahan di Papua? Karena masalah stunting dan malnutrisi itu masih menjadi isu utama di Indonesia. Dengan prevalensinya itu nasional mencapai 19,8% pada tahun 2024, 18,8% pada tahun 2025, hingga menargetkan tetap turun 14,2% pada 2029. Namun provinsi di antar provinsi itu masih tinggi, terutama di wilayah timur seperti Papua. Karena Papua tuh menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur yang terbatas, yang biaya logistiknya tuh 2 sampai 5 kali lebih mahal dibandingkan wilayah yang lain, serta menghambat distribusi makanan gratis. Nah, studi ini tuh menunjukkan ketimpangan logistik menjadi penyebab rendahnya akses pangan sehat di wilayah timur. Untuk mengatasi hal ini, teknologi simulasi logistik seperti Anylogistik dapat dimanfaatkan untuk memodelkan dan mengoptimalkan jaringan distribusi makanan bergizi gratis secara realistis di Papua. Oke, ini mungkin tujuan laporannya sendiri itu yang pertama adalah merancang jaringan distribusi makanan bergizi di Papua secara optimal, terus mengoptimalkan supply chain dengan meminimalkan total biaya tanpa mengorbankan aksesibilitas, mensimulasikan performa sistem distribusi menggunakan logistik, melakukan analisis sensitivitas terhadap skenario gangguan logistik, dan memberikan rekomendasi kebijakan logistik berbasis hasil simulasi dan analisisnya. Deskripsi masalah untuk suppliernya sendiri kita ada Dapur Sehat BGN, terus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan Yayasan Faimbari Sulut Papua. Nah, untuk distribution centernya itu ada Distribution Center Arso, terus Distribution Center Timika, dan lain sebagainya. Terus kayak konsumennya sendiri itu ada SD Negeri 3 Nabi, 3 Nabire, Puskesmas Wamena Kota, SD PPK Hati Kudus Primapun, SD PPK Budi Mulia, SMK Negeri Windi Winditana, dan SMP Negeri 1 Arso. Nah, untuk kendala yang dihadapi tentu jelas kalau di wilayah Indonesia Timur tuh jarak dan medan tuh masih sulit dijangkau. Jadi karena wilayahnya terpencil dan mostly pegunungan dan pulau-pulau menyebabkan distribusinya tuh cuman bisa melakukan dari laut dan udara. Banyak lokasi konsumen tidak memiliki akses jalan darat. Lalu biaya transportasinya juga tinggi, sekitar 1.000 per kilometer per paket. Nah, keterbatasan infrastruktur dan kapasitas DC. Hanya dua DC utama, Timika dan Merauke, dengan kapasitas terbatas 800 unit per hari. Beresiko overload saat permintaan meningkat dan memiliki risiko gangguan operasional kayak bencana alam, gangguan laut, terus cuaca ekstrim, penutupan DC karena kerusakan atau alasan keamanan. Terus ada permintaan yang nggak stabil, perubahan populasi, fluktuasi kegiatan sekolah, dan kebutuhan darurat menyebabkan lonjakan tuh sewaktu-waktu bisa bertambah nggak terprediksi lah, terus menyebabkan keterlambatan dan ketidakseimbangan pasokan. Dan yang terakhir itu ada penolakan dari konsumen, karena beberapa konsumen tuh mungkin menolak paket atau bantuan karena budaya makan atau kurangnya edukasi atau persepsi negatif terhadap program ini. Nah, ini ada asumsinya dari truk itu sekitar 500 untuk kendaraan ya. Terus ada plan-nya itu 1.000, terus untuk periodnya itu kita dari 1 tahun distribusi atau 12 bulan. Terus fasilitasnya itu ada DC Timika, Arso, sama Bade. Nah, itu untuk processing cost-nya itu sama-sama 4.000. Untuk Timika, Arso, dan Bade, wilayahnya itu biaya per bulannya itu 20.169, kalau dikonversi ke dolar 1.229. Terus ada production cost-nya itu 8.000 atau 0,50 dolar. Terus produk price-nya itu 16.000 atau 1 dolar.
Nah, DC, Timika, Arso, dan Bade ini juga memiliki kapasitas yang sama, yaitu 800 paket per hari. Nah, ini ada pemodelan distribusi. Untuk pemodelan distribusi ini ada beberapa kategori, baik supplier, distribution, center, terus ada customer juga dengan lokasi yang berbeda. Demand per paketnya juga berbeda dari 50, 200, 170, 170, 50, 50, 100, dan 50. Oke, boleh. Oke, nextnya bakal dilanjutin sama yang lain. Oke, selanjutnya adalah visualisasi dari jaringan distribusi. Di sini sudah menggunakan network optimization. Terdapat dua tahap dari alurnya itu. Yang pertama dari supplier utama yang ada di Jayapura, kemudian ke tiga distribution center yang berada di Arso, Timika, dan juga Bade. Lalu dilanjutkan ke 6 titik konsumen akhir. Nah, di sini itu lokasi suppliernya dipilih secara akses transportasi yang baik, sementara penempatan DC-nya itu mempertimbangkan wilayahnya dari si konsumen tersebut. Boleh di next saja. Nah, selanjutnya di sini tuh setelah melakukan analisis dengan Greenfield Analysis, yang pada awalnya inputnya hanya di Timika dan Bade, ada apa namanya di DC tambahan yaitu berada di wilayah Arso, tepatnya itu dari titik koordinatnya ada di UPT Arso 9, Intai Milian. Boleh di next. Nah, berikut ini didapatkan optimasi jaringan supply chain-nya itu dengan berikut adalah koordinat dari ketiga distribution center-nya. Di sini GFA-DC itu adalah DC dari analisis GFA sendiri yang berada di wilayah Arso. Boleh di next. Ya, lalu didapat rute dan juga aliran distribusinya. Yang pertama itu ada kategori dari biayanya sendiri. Yang pertama biaya tetapnya itu sama untuk tiap DC-nya 20 juta per bulan. Kemudian biaya transportasi menggunakan truk yaitu 500 rupiah menggunakan per paket. Kemudian biaya transportasi menggunakan pesawat itu 1.000 per paket. Produk cost-nya sendiri 8.000 per paket atau setara dengan 0,5 dolar. Lalu ada produk price-nya sendiri yang dijual dengan harga 17.000. Nah, di sini ada karena di aplikasi Ania Logistics sendiri hanya terdapat currency USD, maka disesuaikan dengan dikonversi menjadi rupiah. Boleh di next. Kemudian yang kedua, penentuan rute terbaiknya juga. Di sini ada hasil network optimization-nya. Yang pertama, flows amount-nya 306.600 unit, revenue-nya 4.905.600 sekian, profit-nya itu adalah 4.799 sekian, dan total cost-nya itu adalah 1.226.000.000 sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke evaluasi rincian total distribusi. Terdapat pada layar bahwa di sini ada beberapa kategori mulai dari inbound, outbound, transportation hingga totalnya. Mulai dari inbound yaitu 3.000 dolar 52, outbound sama 3.000 dolar 52, selanjutnya ada transportation 97.092 dan totalnya adalah 103.197 dolar atau sekitar 1.651.164 itu dijumlahkan dalam bentuk rupiah. Dan total biaya selanjutnya total biaya distribusi untuk seluruh jaringan Papua yang merupakan komponen utama yang dimana sudah disimulasikan di Eni Logistik ini dalam taraf ini adalah ke titik-titik konsumen di Provinsi Papua. Selanjutnya ada biaya transportasi yang merupakan pergerakan barang dari supplier ke DC dan DC ke titik konsumen yaitu dengan truk 500 per paket atau setara 0,031 dolar dan biaya transportasi udara 1.000 per paket atau setara 0,61 dolar. Next. Selanjutnya apa? Masuk ke biaya tetap DC yaitu sebesar 20 juta per tahunnya atau setara 1.229 dengan 3 DC aktif yaitu ada di Arso, Timika, dan Bade maka totalnya menjadi 60 juta. Dan selanjutnya biaya produk atau produk cost yang di sini
per paket makanan bergizi sekitar 8.000 atau 0,50 dolar, dan tidak termasuk biaya produksi atau pengadaan bahan baku. Dan yang terakhir ada biaya inventory atau handling, yang dimana terakomodasi dalam total cost yang dihitung sistem logistik yang sudah kita simulasikan. Boleh di next. Nah, selanjutnya berdasarkan eksperimen network optimization dengan rumus revenue dapat dilihat bahwa terdapat kategori dari false amount, revenue, profit, sampai ke total cost-nya yaitu total-total sekitar 76.652 atau setara dengan 1.226.439.184. Dan berdasarkan total network optimization dapat disimpulkan bahwa total biaya distribusi untuk mendistribusikan 306.600 paket mencapai 1.200.000.000 lebih, dan berdasarkan tersebut dapat dilihat jaringan logistik seperti transportasi, biaya tetap DC, dan biaya personal internal masing-masing fasilitas. Dan dengan biaya tersebut dapat disimpulkan bahwa revenue sebesar 4,9 miliar dan profit lebih dari 4,7 miliar, yang dimana bisa terlihat bahwa efisiensi sudah dirancang meskipun terdapat berbagai kendalanya. Boleh next. Selanjutnya data dari product flow yaitu mulai dari tempat asal, tujuan, distance atau jarak, jenis kendaraan, vehicle type, dan travel time. Di sini ada 9 mulai dari supplier dan DC yang tertera, dan di sini ke mana di kemana dikirimnya barang, ada berapa piecesnya, jaraknya berapa, dan menggunakan apa rata-rata di sini menggunakan pesawat, dan travel time-nya semuanya selama 1 hari. Boleh next. Baik, selanjutnya ada optimasi, yaitu menggunakan simulasi, menggunakan yang di logistik, dan visualnya sebagai di gambar berikut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Izin masuk. Selanjutnya terdapat bagian terakhir dari optimasi jaringan supply chain, yaitu tabel tersebut yang menunjukkan hasil simulasi berdasarkan indikator biaya, layanan, dan durasi pengiriman. Dapat di nomor satu, terdapat service level by order value 5 dengan dengan unit rasio, dan sampai terakhir yaitu flow duration value-nya 9 dengan unit day. Dapat dilihat selanjutnya di tabel tersebut. Dan setelah itu akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu daftar skenario gangguan. Berikut merupakan daftar skenario atau event yang digunakan pada laporan yang kelompok kami buat, yaitu pertama, SMA Negeri 3 Nabire dan SMK Negeri Mindip Tanah tidak memesan atau dalam kurung permintaan sambungan kosong pada tanggal 1 Januari 2025 pukul 12 malam. DC atau distribution ARSO tutup terjadi pada tanggal 3 Januari 2025 pukul 12 malam. Renovasi DC ARSO sebesar $1.000 yang mengakibatkan DC tutup terjadi pada tanggal 4 Januari 2025 pukul 12 malam. Lonjakan permintaan sebanyak plus 50% dari customer Puskesmas Wamena Kota yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2025 pada jam yang sama. Bencana alam yaitu tanah longsor pada rute DC Bade SD YPPPK Budi Mulia yang menyebabkan ditutupnya pada tanggal 20 Januari 2025 pada pukul 12 malam. Dan terakhir adalah kendala truk Arso sehingga terjadi delay selama 1 hari. Dan selanjutnya terdapat hasil simulasi per skenario. Terdapat simulasi skenario pertama, kedua, ketiga, sampai keenam, dan masing-masing memiliki average cost per unit, profit, revenue, total cost masing-masing yang berbeda. Yang paling rendah merupakan memiliki total cost yang paling rendah merupakan simulasi skenario satu, dan total cost yang paling besar adalah simulasi skenario 4. Dapat dilanjut. Ada juga analisis perbandingan antara skenario, yaitu simulasi menunjukkan bahwa skenario satu tidak ada yang merupakan tidak ada permintaan dari Nabila dan Minip Tanah menghasilkan biaya distribusi total terendah karena pengurangan volume pengiriman, namun hal ini pun mengurangi jangkauan sosial program.
Skenario 2 yaitu penutupan DC ARSO memicu lonjakan biaya akibat redistribusi beban ke DC lain dan menunjukkan pentingnya DC ARSO dalam menjaga efisiensi. Selanjutnya terdapat skenario 3 dengan penutupan DC ARSO dan tambahan biaya renovasi menghasilkan total cost dan average cost tertinggi, menyoroti dampak langsung dari kerusakan infrastruktur. Dan sebaliknya, skenario 4 yang memodelkan lonjakan permintaan 50% di Wamena meningkatkan profit dan revenue tertinggi tanpa menurunkan efisiensi biaya per item, membuktikan bahwa sistem cukup tangguh dalam menghadapi lonjakan beban. Selanjutnya pada skenario 5, gangguan rute akibat bencana hanya menyebabkan dampak sedang terhadap biaya, menandakan sistem cukup adaptif terhadap gangguan lokal. Dan menariknya, skenario 6 yaitu delay pengiriman truk arus selama 1 hari justru justru menurunkan biaya rata-rata per item. Kemungkinan karena rute yang lebih optimal yang mencerminkan kemampuan adaptasi sistem terhadap gangguan minor tanpa kehilangan kinerja. Nah, selanjutnya terdapat rekomendasi kebijakan logistik. Yaitu yang pertama adalah penguatan infrastruktur dan keandalan DC seperti DC ARSO harus tetap aktif dan berfungsi sebagai cadangan untuk menjaga kestabilan biaya dan distribusi dan perlu investasi infrastruktur tahan gangguan yaitu untuk cuaca ekstrim, listrik cadangan dan fasilitas pendingin untuk menjaga keberlangsungan operasi dan kualitas produk. Selanjutnya terdapat diversifikasi moda transportasi dan penjadwalan adaptif menggunakan kombinasi moda laut, darat, dan udara secara dinamis sesuai cuaca dan kondisi harian. Selanjutnya terdapat penjadwalan fleksibel dan adaptif terbukti membantu seperti dalam skenario delay truk Arso yang tidak berdampak signifikan jika direncanakan dengan baik. Selanjutnya terdapat penguatan resiliensi dan rencana kontingensi seperti setiap DC harus memiliki protokol bencana dan recovery plan dan bentuk satgas logistik lokal 3T untuk pemetaan risiko dan respon cepat terhadap gangguan. Selanjutnya terdapat pengembangan rute alternatif dan multi-DC assignment, yaitu rancang rute distribusi alternatif dan konektivitas antar DC untuk meningkatkan fleksibilitas jaringan. Dan selanjutnya implementasi multi-DC assignment agar konsumen bisa dilayani lebih dari satu DC, meningkatkan ketahanan terhadap gangguan. Selanjutnya terdapat prediksi permintaan dan edukasi konsumen, yaitu monitoring permintaan berkala, terutama di lokasi fluktuatif seperti puskesmas Wamena, dan kampanye edukasi gizi dan budaya makanan lokal penting untuk mencegah penolakan bantuan. Selanjutnya terdapat optimalisasi biaya dan efisiensi operasional, lanjutkan efisiensi biaya dengan distribusi batch untuk hemat transportasi dan mitra lokal sebagai bagian dari distribusi tahap akhir. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi dan integrasi data, yaitu mengimplementasi dashboard logistik digital real time untuk pemantauan stok, pengiriman dan permintaan, dan penggunaan Internet of Things dan GPS untuk pemantauan distribusi dan pengumpulan data yang akurat. Dan terakhir dari analisis kami yaitu untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami ambil adalah model distribusi 2 tahap dari supplier di Jayapura ketiga distribution center di Timika, Arso, dan Bade. Lalu ke 6 titik konsumen dirancang dengan mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur dan medan geografis Papua. DC Timika dan Bade menjadi pusat distribusi utama dengan beban tertinggi, sementara DC Arso berperan sebagai simpul pendukung. Pembagian ini menghasilkan efisiensi dasar, namun fleksibilitasnya masih terbatas dalam menghadapi gangguan. Hasil simulasi network optimization menunjukkan total biaya distribusi sebesar 1,22 miliar rupiah untuk 306.600 paket dengan profit simulatif 4,7 miliar, menandakan sistem cukup efisien secara finansial. Analisis 6 senario gangguan mengungkap bahwa sistem relatif tangguh terhadap gangguan minor seperti penundaan, tetapi sangat bergantung pada operasional DC dan rute utama. Service level yang masih berada di angka 50% menandakan perlunya peningkatan efektivitas distribusi untuk memenuhi permintaan secara tepat waktu. Dan penggunaan teknologi simulasi seperti Anylogistics terbukti efektif dalam merancang, menguji, dan mendukung pengambilan keputusan logistik berbasis data di awal 3T seperti Papua. Dan sarannya merupakan untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan distribusi makanan bergizi gratis di Papua dan perlu dikembangkan jalur distribusi alternatif antara distribution center dan ke konsumen agar sistem tetap berjalan saat terjadi gangguan pada fasilitas atau rute utama. Penerapan sistem multi routing dan load balancing juga penting untuk mendistribusikan beban logistik secara lebih merata dan adaptif. Keterlibatan komunitas lokal serta pemerintah daerah sangat sangat disarankan guna menjangkau wilayah terpencil sekaligus memperkuat penerimaan masyarakat terhadap program. Dan selain itu, pelatihan dan edukasi gizi bagi penerima manfaat dapat mencegah penolakan bantuan dan peningkatan
dampak sosial program. Sistem prediksi permintaan perlu ditingkatkan dengan integrasi data real time dari sekolah dan puskesmas agar distribusi lebih tepat sasaran. Evaluasi berkala terhadap kinerja diisi dan rute distribusi juga penting dilakukan disertai simulasi ulang saat terjadi perubahan kondisi wilayah atau kebutuhan. Dan terakhir, penggunaan dashboard digital untuk pemantauan logistik akan memperkuat akurasi, transparansi, serta kecepatan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Oke, mungkin itu aja persentase dari kami pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.